Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Tidak berhenti di situ, Amerika Serikat kembali melakukan penyerangan dengan menjatuhkan bom atom kedua mereka di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Melalui dua kejadian besar tersebut, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu tepatnya pada 14 Agustus 1945 sekaligus menandai akhirnya Perang Dunia II. Sekutu kemudian dengan segera menyebarkan berita tersebut di radio yang disiarkan ke seluruh dunia. Kekalahan Jepang kemudian menjadi salah satu pijakan besar bagi para pendiri bangsa untuk segera mencapai kemerdekaan. The Japanese have accepted our terms fully. That is the word we have just received from the White House in Washington, and I didn't expect it. Assalamualaikum Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syahid. Ayo masuk. Silahkan dinikmati Syahid. Pasti kamu lelah lari-lari begitu. Apa hal yang membuatmu terburu-buru seperti begitu? Bung, tadi saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini, Bung, demi kemerdekaan Indonesia. Kita harus tunggu sampai benar-benar yakin Syahid. Pengumuman itu sebaiknya kita tunggu lebih lanjut. Jepang juga sudah menjanjikan kemerdekaan bagi kita. Kita tidak perlu terburu-buru Syahid. Bung, tolong dengarkan usulan saya ini. Jika kita terus menunggu kesempatan untuk diberikan oleh Jepang, rakyat kita akan sengsara, Bung. Syahid, sesuatu yang diburu-buru itu pasti hasilnya tidak bagus. Jika kita terlalu tergesa, pemerintahan pasti tidak stabil dan rakyat juga akan sengsara. Bersabarlah Syahid. Tanah ini pasti akan merdeka. Bung, sesekali kita harus sigap. Waktu kita tidak banyak, Bung. Syahid, putusan kemerdekaan ada di kehendak PPKI. Saya tidak berwenang. Sebagai ganti nanti, saya sampaikan usulannya kepada yang lain. Bagaimana, Ron? Hasil rapat dengan Soekarno-Hatta? Wih, sabar, wih. Jepang sudah memihak kepada sekutu. Namun, para atasan menolak kemerdekaan. Kita diminta untuk diam dan menunggu seakan waktu mau berhenti untuk kita. Ini waktunya rakyat kita merdeka! Merdeka! Kita golongan muda tidak bisa dihalangi! Tidak bisa! Bisa saja Soekarno-Hatta. Kita bawa mereka ke Karawang. Mau dibawa kemana, Han? Kita bawa ke Rengas Dengklok. Ada apa ya pagi-pagi seperti ini? Berpakaianlah, Bu. Waktunya telah tiba. Bung, sepertinya tidak perlu lagi ada basa-basi. Kami, golongan muda, mau proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya. Apakah ini golongan penerus, Bung? Tidak sabar beraksi hanya karena adanya ada satu kekalahan lawan. Apakah ini kegiatan golongan harapan masyarakat? Hanya bermalas-malasan, menunggu disuapi oleh musuh sendiri. Jaga mulutmu, Khairul. Asal Anda tahu, Bung, tempat yang sekarang Anda duduki ini adalah tempat para tentara peta. Hanya beralaskan tikar saja tanpa kasur yang nyaman. Perjuangan mereka akan sia-sia
jika kita gagal merdeka hanya karena membuang kesempatan ini? Apakah kita tahu siasat Jepang selanjutnya? Kekalahan Jepang tinggal sejengkal lagi jaraknya. Apa yang kamu tunggu, Bung? Bukan sejengkal. Kekalahan Jepang sudah sampai. Syahrir datang ke rumah saya kemarin, meminta hal yang sama dengan kalian. Dia dengar dari radio Amerika kalau Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saudara di sini pasti tahu pintarnya Sultan Syahrir. Dia tidak mungkin salah dengar. Saya sudah memikirkan permintaannya dan juga permintaan semua saudara di sini. Setelah saya tinjau ulang, ini memang momentum yang pas untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana denganmu, Bung? Baiklah kalau begitu. Proklamasi akan berlangsung besok. Namun saya ingin proklamasi di Jakarta. Jadi tolong, antarlah kami pulang. Sukarni, siapkan mobil untuk kepulangan Soekarno-Hatta. Bung, akhirnya kalian datang juga. Aku khawatir kalian memang hidup-hidup anggota golongan muda. Bukan ragaku yang dimakan, namun ragaku yang habis berdebat dengan mereka. Tenanglah Tante, mereka itu masih muda. Masih banyak tenaga dan ide yang ingin mereka salurkan. Mungkin kitalah yang terlalu terbiasa dengan rapat sunyi dengan para petinggi Jepang. Mungkin saja semangat muda itulah yang kita butuhkan untuk membangun tanah air. Kau ini benar-benar ya, Bung. Dimanapun tempatnya selalu berperilaku seperti seorang bapak. Dengan jumlah anak Bung Karno, bukan aneh jika ia tidak berperilaku layaknya bapak-bapak. Sudah, ayo siapkan pena dan kertas. Kita harus segera menyusun proklamasi sebelum hari berganti. Saya janji akan memproklamasikan kemerdekaan besok pagi di hadapan golongan muda. Sayuti, saya minta tolong untuk diketikkan ini ya, agar mudah dibaca besok. Ini betul teks proklamasi kemerdekaan kita, Pak. Betul. Jadi segera diketik ya. Besok pagi akan saya bacakan di depan rumah, agar negara kita bisa segera diakui kemerdekaannya. Baik, Pak. Bu, sini sebentar. Iya, Pak. Ingatkah bendera merah putih yang Ibu jahit setahun yang lalu? Iya, Pak. Masih kusimpan di lemari. Besok pagi, di depan rumah, aku akan memproklamasikan kemerdekaan kita. Jadi, bolehkah bendera yang Ibu jahit setahun yang lalu itu dipinjam untuk dikibarkan? Boleh, boleh, Pak. Bagaimana, Bung? Sudah mahir membaca teks proklamasinya? Sepertinya kalau dalam kegiatan ini tidak ada orang yang dapat dibuat mahir meskipun sudah berlatih beribu-ribu kali. Lagi pula, orang mana yang giat berlatih, bersiap mengumumkan kemerdekaannya sendiri? Bersyukurlah atas bakatmu dalam berorasi, Bung. Aku selalu bersyukur. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa sangat penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan dalam 200 tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami
tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu setia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulanan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Iya, Pak. Biar lebih lantang. Iya, Pak. Kan itu banter. Nilai. Saudara-saudara sekalian, Iya. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus itu terus. Apa aja? Kita harus enggak. Ini berasa bilang? Bilang. Hei, kamu siapa dia? Hatta, kita sini Hatta. Hatta harus mendampingi Soekarno toh, maju lagi. Nah, ya, jangan terlalu.